Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esi Farwati, NIM 2051911. Kelas PIAUD A. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Holisme dan Humanisme. Dalam pandangan humanisme, manusia memegang kendali terhadap kehidupan dan perilaku mereka, serta untuk berhak mengembangkan sikap dan kepribadian mereka. Masih dalam pandangan humanisme, belajar bertujuan untuk menjadikan manusia selayaknya manusia. Keberhasilan belajar ditandai bila peserta didik mengenali dirinya dan lingkungan sekitarnya dengan baik. Hierarki kebutuhan Maslow menyusun teori motivasi manusia, di mana variasi kebutuhan manusia dipandang tersusun dalam bentuk hierarki atau berjenjang. Setiap jenjang kebutuhan dapat dipenuhi hanya jika jenjang sebelumnya telah atau relatif terpuaskan. Jenjang motivasi bersifat mengikat, maksudnya kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah harus relatif terpuaskan sebelum orang menyadari atau dimotivasi oleh kebutuhan yang jenjangnya lebih tinggi. Jadi, kebutuhan fisiologis harus terpuaskan terlebih dahulu, baru kemudian muncul kebutuhan rasa aman. Sesudah kebutuhan fisiologis dan rasa aman terpuaskan, baru muncul kebutuhan kasih sayang. Begitu seterusnya sampai kebutuhan dasar terpuaskan, baru akan muncul kebutuhan meta. Terdapat 5 lapisan kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Umumnya kebutuhan fisiologis bersifat homeostatik atau usaha menjaga keseimbangan dan unsur-unsur fisik seperti makanan, minuman, udara, tempat tinggal, tidur atau istirahat, dan seks. Kebutuhan fisiologis ini sangat kuat dalam keadaan absolut atau kelaparan dan kehausan. Semua kebutuhan lain ditinggalkan dan orang mencurahkan semua kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan ini. Yang kedua yaitu kebutuhan keamanan. Ketika kebutuhan fisiologis terpenuhi, kebutuhan rasa aman muncul sebagai dominan berikutnya. Kebutuhan rasa aman ini seperti stabilitas, proteksi, struktur hukum, keteraturan, batas, kebebasan dari rasa takut dan cemas. Kebutuhan fisiologis dan keamanan pada dasarnya adalah kebutuhan mempertahankan kehidupan. Kebutuhan fisiologis adalah pertahanan hidup jangka pendek, sedang keamanan adalah pertahanan hidup jangka panjang. Yang ketiga yaitu kebutuhan memiliki dan cinta. Ketika kebutuhan fisiologis dan kebutuhan keamanan sebagian besar sudah terpenuhi, maka lapisan ketiga yaitu kebutuhan mulai muncul. Anda mulai merasa perlu memiliki teman, kekasih, anak-anak, hubungan kasih sayang secara mendalam dan ikatan sosial. Anda mulai merasa rentan terhadap kesepian dan kegelisahan sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menunjukkan kebutuhan ini dalam bentuk keinginan untuk menikah, memiliki keluarga, menjadi bagian dari sebuah komunitas, bagian dari keluarga besar, anggota satu klub, termasuk juga merupakan dari apa yang kita cari dalam sebuah karir. Yang keempat adalah kebutuhan harga diri. Ketika kebutuhan untuk memiliki dan mencintai sudah relatif terpuaskan oleh seseorang, penghargaan akan mendominasi hidupnya. Ada 2 jenis harga diri. Yang pertama yaitu menghargai diri sendiri atau self-respect. Yang kedua yaitu mendapat penghargaan dari orang lain atau respect from other. Yang kelima yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Semua kebutuhan dasar terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan meta atau kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri atau self-fulfillment, untuk menyadari semua potensi dirinya, untuk menjadi apa saja yang dapat dilakukannya, dan untuk menjadi kreatif dan bebas, mencapai puncak prestasi potensinya. Aktualisasi diri. Work experience. Maslow menemukan dalam penelitiannya bahwa banyak anak yang mencapai
Self-actualization ternyata mengalami back experience atau suatu pengalaman mistik mengenai perasaan dan sensasi yang mendalam, psikologik dan fisiologik. Ciri pencapaian aktualisasi diri. Yang pertama, orientasinya realistik, memandang realitas secara efisien. 2. Menerima diri orang lain dan alam sekitar apa adanya. 3. Spontan, sederhana, alami. 4. Berpendirian kuat dan membutuhkan privasi. 5. Memiliki pengalaman mistikal atau spiritual walaupun tidak harus religius. Mengaktualisasi diri. Yang pertama, alami sesuatu dengan utuh, gambling tanpa pamrih. Berkonsentrasi mengenai seutuhnya, biarkan sesuatu itu menyerapmu. 2. Hidup adalah proses yang berjalan, memilih antara keamanan, jauh, dan dari rasa takut, dan kebutuhan bertahan dengan risiko demi kemajuan dan perkembangan. Buat pilihan pertumbuhan sesering mungkin tiap hari. 3. Biarkan self tegak. Biarkan pengalaman membuatmu dapat mengatakan apa yang kamu sesungguhnya kamu rasakan. 4. Apabila ragu, jujurlah. Jika kamu lihat ke dalam dirimu dan jujur, kamu akan mengambil tanggung jawab. Bertanggung jawab adalah aktualisasi diri. 5. Dengar dengan seleramu sendiri. Bersiaplah untuk tidak populer. 6. Gunakan kecerdasanmu, kerjakan sebaik mungkin apa yang ingin kamu kerjakan. 7. Buat back experiencing seperti terjadi. Buang ilusi dan pandangan salah, pelajari apa yang kamu tidak bagus dan kamu tidak potensial. Yang ke-8 yaitu, temukan siapa dirimu, apa pekerjaanmu, apa yang kamu senangi dan tidak kamu senangi. Apa yang baik dan buruk bagimu, kemana kamu pergi, apa misimu, bukanlah dirimu sampai kamu dapat mengenali pertahanan dirimu. Dan usahakan mendapatkan keberanian untuk tidak menyerah. Organisasi kepribadian. 1. Personality syndrome. Unit utama dari kepribadian adalah personality syndrome. Struktur, organisasi, dan saling hubungan sejumlah sifat-sifat yang muncul bersama dalam diri seseorang. 2. Defisiensi dan baik hubungan di mana orang terlihat dengan memuaskan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Teori humanistik. 1. Open education atau pendidikan terbuka. Pendidikan terbuka adalah proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada murid untuk bergerak secara bebas di sekitar kelas dan memilih aktivitas belajar mereka sendiri. 2. Kooperatif. Learning atau belajar kooperatif. Belajar kooperatif merupakan fondasi yang baik untuk meningkatkan dorongan berprestasi murid. 3. Independent learning atau pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri adalah proses pembelajaran yang menuntut murid menjadi subjek yang harus merancang, mengatur, dan mengontrol kegiatan mereka sendiri secara bertanggung jawab. 4. Student-centered learning. Belajar terpusat pada siswa. Student-centered learning atau disingkat SCL merupakan strategi pembelajaran yang menempatkan peserta didik secara aktif dan mandiri serta bertanggung jawab atas pembelajaran yang dilakukan. Dengan SCL, peserta diharapkan mampu mengembangkan sistem dukungan sosial untuk pembelajaran mereka. Yang berikutnya itu evaluasi teori humanistik. Banyak kasus lingkungan industri dan dapat diselesaikan memakai konsep kebutuhan hierarkis. Di suatu pabrik maupun industri, kerja terkadang susah mendapatkan dalam memenuhi kebutuhan fisiologis karyawan. Sekian presentasi holisme dan humanistik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.